Tentunya Prof kita eh, sebagai bosnya MKDKI ini gitu ya. KKI ini bagaimana ketika saat itu dan mungkin Prof sudah bisa melakukan share screen Prof untuk Baik, hal ini. terima kasih. Tapi Terima kasih sebelumnya Dr. Prof, Adi, silakan ya, Prof. terima kasih Dr. Adi dan senior semua yang saya hormati. Selamat malam. Sebelumnya Dr. Adi, sebetulnya yang disampaikan oleh Prof. Ali Baziat, Dr. Uli, dan tadi terakhir Dr. Joko, udah cukup tuh. Udah lengkap gitu ya. Dan lengkapnya itu sampai melengkapi pikiran saya. Kalau begitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini kalah sama Pegadaian nih. Wah, Karena Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. ya kalau ini dengan Sementara masalah ini ya. ada aja masalah baru nih, gitu kan? Jadi, Sekarang menambah masalah, Prof. ah, ya, jadi itu ini saya ke apa ya keprihatinan saya bahwa kalau kita membuat peraturan itu sebetulnya untuk menyejahterakan, bukan justru untuk membuat masalah-masalah baru yang kisruh begini, nggak lucu jadinya. Tapi ya udahlah, saya disuruh Dokter Hadi tadi untuk pasang slide, saya pasang slide aja deh ya. Baik, mudah-mudahan slide saya kelihatan. Kelihatan ya, Dokter Adi, kelihatan ya semua senior. Kelihatan Prof, tinggal dibesarkan aja. Nah, ini Ya. udah dibesarin. Hippocrates itu kan hidupnya SM ya, bukan Sri Mulyani, tapi sebelum Masehi. 400 tahun sebelum Masehi. Dan Hippocrates itu menyatakan kedokteran itu adalah profesi yang menolong, maka maka kedokteran itu adalah profesi yang luhur, yang mulia. Artinya, siapapun mestinya, ya dokternya, ya pemerintah, ya masyarakat, siapa saja, mestinya mulai dengan kepercayaan melihat bahwa para dokter itu datang untuk menolong gitu. Dengan begitu, maka menjadi baiklah semua suasana yang akan terjadi. Tapi nggak semudah itu. Apalagi kalau FK ditambah 300 biji lagi, ya, bagaimana bisa? Jadi ini semua akan kelihatan justru sisi-sisi yang berbeda nanti. Eh, Sebetulnya ini tadi semua sudah ada. Jadi kalau apa sih sebetulnya rambu seorang dokter? Rambu seorang dokter itu kan ada tiga ya. Satu etik, yang kedua hukum, yang ketiga profesionalisme. Tapi ada hal-hal yang kelihatannya dia saling mengatur nih. Etik nih berkuasa nih atas profesionalisme seorang dokter juga sebetulnya atas keputusan hukum. Tapi juga ada keputusan-keputusan yang sebetulnya tidak bisa saling apa namanya itu tidak saling berkait. Sambil contoh saja misalnya seorang warga di Kecamatan Mapi, Kabupaten Merauke, itu mukanya tersayat terbuka, kena pohon yang tiba-tiba jatuh patah gitu. Dia lewat, jadi mukanya kesabat robek gitu. Dokter puskesmas di sana tahu secara profesional dia tahu bahwa dia harus secara etik dia tahu bahwa dia harus menolong orang. Kepatutannya adalah justru helping profession dia menolong orang gitu. Terus secara profesional dia tahu nih ada yang agak susah nih. SOP terlanggar nih Dokter Joko. Kenapa? Karena benang yang ada benang untuk jahit kaki. Padahal yang luka muka dan terbuka dan berdarah begitu. Apa yang harus dia lakukan? Tunggu, kirim lalu infeksi, biarkan perdarahan terus, atau rawat lukanya tadi, hentikan perdarahannya, lalu stabilkan pasien baru dirujuk. Atau bukan gitu, karena muka kan mesti membutuhkan penanganan yang khusus gitu. Saya ambil lagi cerita lebih berat deh. Kebetulan untuk kepala kampung gitu. Nah kan mesti lebih lebih cakep lagi tuh orang kan gitu kan. Jadi itu profesionalisme terlanggar. Apakah hukum terlanggar di situ? Jelas tidak gitu. Jadi tidak otomatis bahwa satu sama lain itu bisa saling meniadakan begitu saja. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam konteks-konteks itu yang sekarang sering bilang sarana rumah sakit, begitu bilangnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi ada banyak nanti. Misalnya secara etik orang kusta tuh mesti diobatin dong. Kan menolong orang kepatutannya ditolongin. Ditolong nih tempatnya di Maluku Utara atau di Papua begitu. Udah ditolong. Terus secara profesional nggak jalan. Kenapa? Karena orangnya mesti menempuh laut untuk sampai ke pulau besarnya yang ada fasilitas
konsultasi perawatan pengobatan lanjutan, kontrol. Hukuman yang mau ditabrak nih, hukuman yang mau disalahin gitu. Apa dokternya jadi salah gitu karena pasiennya terputus-putus? Itu satu contoh yang lain lagi. Ya gitulah kira-kira bahwa tidak sebegitu mudah melihat kasus kedokteran seperti hitam putih begitu saja. Banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait, apalagi kalau kita bicara pasiennya perburukan. Dokternya mesti dimasukin direkomendasi ke ranah hukum karena perburukan di tangan dokter. Pasiennya meninggal, dokternya mesti masuk ke pidana nih karena pasien meninggal. Seolah-olah kita manusia nggak bertuhan. Ada Tuhan yang menentukan juga di situ. Ada manusia dalam arti fasilitas rumah sakit atau apapun namanya, kecukupan obat atau apapun lah begitu. Nggak bisa seperti itu kita melihat masalah kedokteran hitam putih muda. Jadi ini ada Kang Hadi di sini nih. Jadi slide-nya buat Kang Hadi betul gitu ya. Jadi yang tiga tadi kalau kita bagi-bagi, kalau saya minta tolong nih ini para pendekar semua nih, para jagoan-jagoan jawarannya tolong dikoreksi saya gitu. Masalah etik kan memang pemeriksaannya mestinya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Itulah yang sebetulnya akan menjadi tempat tumpuan untuk bertanya apakah terjadi pelanggaran etik atau tidak. Dan itu tentang kepatutan secara sederhana ya. Kepatutan atau tidak patut begitu. Nah, apa pedomannya? Pedomannya kode etik kedokteran, sumpah dokter, kode etik dari WMA dan sebagainya. Ini saya konsul sama Dokter Joko nih, jadi jangan disalahin saya ya, Dokter Joko ya. Jadi, jadi ada pedoman dari WMA juga harus kita pegang di sana. Hukumannya etik ya. Saya ambil contoh saja misalnya. Seorang residen melakukan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan, anak dari pasien yang sedang dia rawat dalam keadaan buruk pakai ventilator di ICU. Anaknya disikat sama dia. Maka tentu ini adalah soal etik. Hukumannya jelas, kalau buat saya hukumannya jelas. Begitu dinyatakan seorang dokter melanggar etik, maka hukumannya total. Penghentian hak untuk melakukan praktek kedokteran. Nggak ada etik ditawar-tawar 2 bulan lagi etik jadi baik. Nggak ada. Orang sebagai dokter dari mahasiswa sudah dilatih tahu bahwa ada etik soal patut dan tidak patut. That is the point gitu. Yang kedua disiplin profesi kan, pemeriksanya dulu namanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, ada Dokter Rudi sini dan ada Juragan Prof. Ali sini gitu ya. Sekarang namanya Majelis Disiplin Profesi. Nah, di sini saya mau senggol sedikit. Namanya Majelis Disiplin Profesi. Jadi yang mana tuh? Di bawah Konsil Kesehatan Indonesia. Udah lanjut semua nih kata-kata ini. Koreksi saya kalau saya salah. Yang dipakai adalah Konsil Kesehatan. Padahal yang mau diperiksa adalah disiplinnya disiplin dokter. Ini nggak kena. Itu harus selek spesialis. Kalau yang mau diperiksa itu perawat, ya bikinlah majelis disiplin untuk profesi perawat. Tapi tidak bisa misalnya orang lain yang nggak ngerti begitu terus tiba-tiba masuk ke disiplin profesi perawat menghukum dia begitu. Juga di kedokteran. Makanya dulu namanya jelas pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Jelas, dia lek spesialis betul. Bahwa yang diperiksa adalah hal-hal yang terkait kedokteran, maka yang dipanggil di sana untuk menjadi apa namanya keterangan ahli dan sebagainya adalah orang-orang yang mengerti betul tentang kedokteran dan aspek disiplin profesi. Harus mengerti gitu. Juga anggota majelisnya sendiri. Semua udah teruji bahwa punya pengalaman dan memang pelaku dari profesi kedokteran dan mengerti disiplin profesi kedokteran. Eh, dia tentang pelaksanaan disiplin profesi kedokteran. Artinya ini kompetensi ada yang dilanggar atau tidak. Sedikitnya itulah yang dicari nanti. Ada nggak pelanggaran di situ? Nah, kemudian pedomannya ya semua yang terkait dengan itu. Dan tadi hukumannya apa? Satu, teguran lisan. Dua, teguran tertulis. Boleh dengan pencabutan sementara. Seingat saya ketika di MKDKI yang lalu itu ada dicabut STR-nya sementara untuk 3 bulan dan yang bersangkutan dikirim ke kolegiumnya untuk ditempatkan di sebuah tempat pendidikan, dilatihkan tentang apa yang dianggap dia keliru dalam menerjemahkan SOP-nya begitu. Itu kayak gitu ada yang 6 bulan, tapi juga ada yang dihentikan sama sekali STR-nya, cabut sama sekali gitu. Yang ketiga adalah hukum. Yang hukum ini pemeriksanya kan penyidik ya. Jadi sampai ke pengadilan nanti. Sedangkan eh, yang diperiksa adalah boleh atau tidak boleh begitu. Jadi dasarnya apa? KUHP. Soal boleh atau nggak boleh kan soal hukum pidana. Atau berkaitan nanti perdata karena hukumannya bisa jatuh juga ke masalah perdata. Kira-kira begitu yang saya pahami. Nah kalau kita lihat begini, maka kalau kita bicara disiplin profesi kedokteran, prinsipnya adalah to protect people and to guide the profession. Jadi kita melindungi masyarakat dengan cara melakukan pembinaan terhadap profesi.
Jadi kepada profesi ini, sebuah majelis yang memeriksa disiplin profesi bukan menganggap orang itu musuh atau perusuh atau pesakitan itu. Tidak. Tapi adalah saudara kita yang akan kita bina supaya dia menjadi lebih baik dalam tindak profesionalnya dalam menjalankan praktek kedokteran. Seperti dikatakan oleh Royal College of Physicians, katanya yang disebut profesionalisme kedokteran itu apa sih? Itu adalah pelaksanaan dari prinsip-prinsip praktek kedokteran yang baik, GCP, dan standar kompetensi, juga tentang bagaimana melayani, mengasuh, merawat, dan perlakuan-perlakuan pada pasien yang pasien pantas untuk berharap semua dokter akan bekerja seprofesional itu dalam tindak praktek kedokterannya. Jadi artinya universal nih kalau begini, gitu. Bukan main salah-salahan, tapi dilihat apa sebetulnya yang menjadi persoalan sampai dokter ini membuat kekeliruan. Dan itu harus dilakukan pembinaan. Jadi konsepnya adalah pembinaan. Kenapa? Karena malam ini kita bicara soal disiplin profesi. Saya tidak bicara hukum, saya tidak bicara etik. Nah, apa sih yang diperiksa di sana? Kira-kira mungkin kita ingat barangkali piramida Miller tentang kompetensi. Jadi kalau misalnya saya sebut saja lah, tadi Dokter Uli menyatakan nggak bisa ada Prof. Ali Baziat terus dianggap bahwa semua kasus kebidanan udah beres. Nggak bisa, sama nih. Jadi misalnya ada kasus artroskopi menggunakan skop untuk melihat sendi gitu ya. Secara knowledge mahasiswa tahu udah sekarang. Secara kompeten, nah secara kompetensi itu dokter-dokter di ortopedi pasti sudah pernah berlatih tentang itu gitu. Tapi kalau kita bilang soal performance atau tentang knows how, tentu berarti dokter yang bergerak di bidang sendi yang akan lebih tahu daripada dokter ortopedi tapi yang bergerak di bidang sport medicine misalnya. Tentu akan lebih prigel gitu yang dokter yang bekerja di bidang lutut panggul. Tuh akan lebih terampil dia begitu karena itu jelas-jelas sendi. Lalu kalau dibilang mana yang action atau yang paling kompeten di situ yang bisa melakukan das, tentu adalah yang jam terbangnya paling tinggi walaupun di antara sesama yang konsultan panggul lutut tadi. Ya, gitu kira-kira kita melihat. Ketika MKDKI ada Menaldi, Menaldi nggak bisa mutusin begitu aja. Tapi Menaldi mesti juga mengundang ahli untuk memberikan keterangan yang memadai untuk menilai apakah kompetensi yang digugat tadi itu sudah dikuasai dan dilaksanakan dengan baik atau bukan. Yang lain medical error, kesalahan tindak medik. Obat mestinya dikasih dosisnya 3 kali 1, dikasih 2 kali 1. Itu kan error ya, salah ya gitu. Tapi itu bukan masuk ke hukum, itu masuknya ke disiplin sebetulnya begitu. Boleh saja masuk ke hukum, tapi buat kita melihat si dokternya masuk ke dalam konteks dia melakukan salah nih, dosisnya mestinya 2 kali 1 kenapa jadi 3 kali 1. Yang lain adalah kelalaian medis atau medical negligence ya. Itu ada gunting dalam perut sana ketinggalan untuk seksio gitu. Apa iya dokternya tadi soal patut tidak patut? Apa iya dokternya merasa patut ninggalin gunting? Lah, kan ya enggak. Jadi belum tentu etik dia langgar gitu. Apa iya dokternya boleh meninggalkan gunting artinya hukum ya? Pasti enggak. Apa iya secara SOP dia mesti enggak juga kan gitu. Jadi sebetulnya yang terlanggar oleh dia salah satu sikap profesionalnya bukan soal hukum atau etiknya di sana. Karena dia tolong kok tengah malam dia datang jam 2 untuk menolong orang yang dengan masalah berat dan harus dioperasi saat itu juga. Ini satu contoh saja bagaimana menilai dokter dari aspek disiplin profesi harus dengan pemahaman yang utuh, bukan sederhana aja begitu. Nah, dengan demikian kita lihat ranah tiga ini berbeda-beda. Tidak ada saling memberikan rekomendasi di antara ketiganya. Apalagi rekomendasi keluar. Gitu. Jadi ini penting menurut saya dipahami oleh semua kita supaya kita sadar tentang sikap-sikap yang kita lakukan nih. Kalau tidak nanti repot kita. Saya cobalah membelah ini tadi. Dokter dulu udah bongkar-bongkar juga tadi. Lihat nih kita lihat nih. Ini adik sebelah kiri nih hijau muda nih. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, yang hijau tua 17 2023 tentang kesehatan. Di praktek kedokteran disebutkan adalah untuk menegakkan itu diselenggarakanlah majelis gitu ya. Itu fungsinya. Sama di 2017 juga begitu. Pasal 58 di 29 keanggotaannya nih, 3 dokter dari profesi, 3 dokter gigi dari profesi, 1 dokter dari rumah sakit, 1 dokter gigi dari rumah sakit, dan 3 sarjana hukum. Bagaimana dengan yang sekarang? Yang sekarang ini anggotanya memang 9.
Tapi 8 dari 9 sarjana hukum semua. Memang ada 3 yang dokter, tapi 3-tiganya sarjana hukum. Hanya satu yang tidak sarjana hukum, yang sarjana ekonomi. Bagaimana bisa leg spesialis melakukan penilaian terhadap tindak profesi kedokteran? Kalau boleh saya bilang, sedangkan terhadap yang dokter saja, saya ingin bertanya, apa betul dalam konteks terkepung seperti itu, bukan pikiran kesarjana hukumannya yang lebih kuat untuk melihat dokter sebagai seorang tersangka, bukan sebagai seorang profesional yang sedang dia juga bertanggung jawab untuk membina bagaimana meningkatkan disiplin profesinya, gitu. Bukan menghukum dalam arti sebagai musuh, sebagai tertuduh, gitu. Bukan. Ini majelis disiplin ya. Ini bukan hukum, gitu. Ini bukan etik, tapi disiplin, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa keputusannya adalah, nah, tadi yang bilang Dokter Ruli, majelis disiplin itu yang harus dia keluarkan adalah keputusan dia bersalah atau tidak, ada pelanggaran disiplin atau tidak. Itu dulu, gitu. Itu dulu. Kalau itu sampai tidak ada, apalagi ditambah-tambah di pasal 308 nomor 17 tentang rekomendasi. Repot nih. Kalau memang yang akan dikeluarkan hanya rekomendasi, kenapa mesti lewat majelis disiplin? Langsung aja ke polisi. Seperti zaman dulu. Nah, sekarang saya cerita. Ketika saya di KKI, Dr. almarhum Dr. Media Salamasir sebagai Ketua MKDKI, lanjut dengan Prof. Ali Baziat sebagai Ketua MKDKI, saya beberapa kali iseng justru duduk di antara pengadu, masyarakat yang pengadu. Kenapa begitu? Karena saya heran, saya mengikuti juga, minta datanya, saya lupa terus terang sekarang, udah lama benar tuh ya, tahun 2009 sampai 2014. Jadi pada saat ada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Majelis Disiplin Kehormatan Profesi tadi, nah eh, apa namanya, kaduan ke polisi jatuh drastis, tapi kaduan ke MKDKI naik melesat. Saya kira di dalam wawancara Prof. Ali Baziat dengan majalah, dengan koran Tempo sudah disebutkan tuh angka-angkanya. Naik begitu pesat. Saya tanya, Pak, kenapa ngelapor ke sini, Pak? Bu, kok ke sini Bu datangnya? Ibu kenal ini gitu. Nanya-nanya dulu, Pak. Dia pikir, mereka pikir saya juga adalah orang pengadu juga gitu. Apa jawabannya? Ternyata saya begitu terharu dan bahagia. Masyarakat itu tidak ingin dokternya di penjara. Dokternya juga punya keluarga, Pak. Dokternya punya anak-anak. Bukan kali anaknya kecil, Pak, masih sekolah. Kalau dia di penjara, dia nggak bisa bekerja lagi. Nggak mungkin lah dokter berbuat jahat. Kalau dokter berbuat jahat kan nggak cuma sekali, pasti berkali-kali. Tapi itu udah ketahuan. Jadi buat kita yang penting jangan bikin begini lagi. Nanti masyarakat susah. Diperbaiki apa yang sudah dikerjakan tapi keliru. Nah, jadi artinya, makanya saya berani pada saat itu, Prof. Ali mungkin masih ingat, saya menyatakan hanya kedokteran yang membuat masyarakat ikut membina profesinya. Karena masyarakat beralih, dia beralih ke MKDKI. Dia tidak lagi melaporkan keaduannya sebagai pidana atau perdata. Jauh melesat naiknya dan jauh turun laporan pidana atau perdatanya. Ini harus kita banggakan dan harus kita syukuri sebetulnya. Nah, sekarang kita lihat di undang-undang yang ini ada pasal 308. Pasal 308 ini kalau saya nggak salah ada 6 ayatnya, isinya semua tentang rekomendasi. Dan rekomendasinya itu adalah atas dasar permintaan dari pihak penyidik. Dan nanti majelis akan memberikan rekomendasi. Menurut saya ini hal yang tidak baik. Karena artinya sifat pembinaan tidak kelihatan di sini. Ini cuma bilang, ya ini salah nih. Saya belum pernah sampai sekarang dengar bahwa nggak salah jadi nggak boleh dibawa ke sana. Yang lebih repot, saya pernah lihat video polisinya masuk ke dalam ruang sidang. Tidak pernah terjadi pada saat MKDKI sampai tahun 2020. Polisi masuk ke dalam ruang sidang MKDKI untuk menerima berkas rekomendasi. Nggak pernah. Ini perbedaan yang besar jadi sebetulnya gitu. Ada lagi satu lagi. Ketika waktu itu saya tidak lagi di KKI, tapi saya dengar bahwa ada yang marah-marah, pengacara terkenal, udah meninggal dunia beliau, namanya Hotma Sitompul. Saya bilang oke, saya akan datang. Semua gempar di KKI karena Hotma Sitompul mau datang, mau mendampingi kliennya dan ingin mengoreksinya apa sebenarnya kok kliennya apa namanya belum tentu apa namanya pengadunya kok belum tentu bisa 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 menang. Jadi dia mau yakinkan mesti menang. Saya tangkap karena saya kenal sama-sama sekolah kan dulu. Beliau di Fakultas Hukum, saya di kedokteran. Saya tangkap, saya kenal. Saya bilang, Bang Hotma ini silakan masuk, saya persilakan, saya mintain izin, tolong dilihat, tapi jangan diintervensi. Saya persis seperti Dokter Joko.
ini adalah majelis untuk pemeriksaan disiplin profesi, Pak Hotma, bukan hukum. Jadi tolong dilihat ini tentang konteks dinilai apakah dokter itu memang ada yang kurang dalam pelaksanaan disiplin profesi. Apa yang terjadi? Setelah selesai, justru Pak Hotma bilang sama saya, ini mestinya dicontoh oleh profesi lain. Saya salut, saya hormat betul. Saya tidak pernah menyangka. Dan saya juga meyakinkan diri saya tadi bahwa memang saya nggak boleh menyalak di sini. Karena yang diperiksa adalah soal apakah disiplin profesi berjalan dengan baik gitu. Dan apakah pembinaan dilakukan untuk membuat supaya tidak terjadi lagi kesalahan serupa. Bagus kan? Jadi sebetulnya itu adalah pengalaman-pengalaman bagus. Saya kembali ke Hippocrates. Kan nggak bisa dokter pasti ngidupin orang. To cure sometimes katanya. Mungkin mengobatinnya rasa baiknya kadang-kadang. Memulihkan mungkin lebih sering. Tapi yang paling pasti dari seorang dokter yang diharapkan adalah memberikan kenyamanan. Fraktur femur, dipasang pen. Bapak udah bisa jalan? Bisa. Udah bisa jalan cepat? Bisa. Emangnya sembuh? Enggak. Tapi dibuat nyaman dengan ada pen di dalam kakinya itu gitu. Jadi ini kita mesti hati-hati melihat bahwa jangan sampai kalau orang patah, dia mesti sembuh. Sembuh nggak sembuh kan bukan dokter yang bisa menentukan itu. Itu cuman yang sang khalik yang bisa menentukan dia bakal sembuh atau tidak. Tapi tugas dokter adalah membuat dia menjadi nyaman. Bahkan terhadap orang yang meninggal, yang akan meninggal dunia. Pasien dinyatakan tidak ada harapan, DNR. Apa tuh DNR? Jangan salah DNR. Makanan tetap mesti dikasih, oksigen tetap mesti terjamin, analgetik tetap harus ada kalau pasiennya mulai dengan sakit itu harus ada. Jadi walaupun disebutkan DNR, dokter harus membuat pasiennya senyaman mungkin menghadapi hari-hari yang berat. Saya hampir habis. Apa potensi kerugian dari rekomendasi yang ada sekarang? Jelas saja kita mesti antisipasi ke depan karena memperbaikinya tidak cukup satu generasi ini. Berat sekali. Apa itu? Marwah pembinaan profesi hilang. Dokter hanya akan merasa bahwa kalau dia dipanggil MDP, ada kemungkinan paling besar dia itu akan dipidanakan atau diperdatakan. Kalau enggak, silakan bantah. Tapi itu pasti akan terbangun pemikiran seperti itu. Yang kedua, dokter beralih dari profesi menjadi vokasi. Dokter akan bekerja menurut apa yang boleh, apa yang tidak saja. Bukan berdasarkan science and arts. Medicine is a science and arts. Dokternya tidak berani menempuh artsnya. Karena kalau dia menempuh artsnya, tidak cuma sainsnya, bisa-bisa dia dipenjara juga. Atau perdata 1-2 miliar. Itu. Yang ketiga, dapat diikuti etik menjadi luntur. Kenapa? Dokter tidak bekerja lagi berdasarkan etik yang menguasai dirinya. Tapi dokter bekerja melalui etik yang menguasai siapa atasannya. Itu yang akan dia ikuti. Gitu. Profesionalisme yang tidak bersifat universal. Seolah-olah itu profesional, tapi sebetulnya nggak universal. Itu bukan profesional. Kepercayaan masyarakat turun, bahkan bisa hilang. Bahkan bisa terhadap seluruh profesi dokter. Ini bahaya sekali. Buat negara sebesar Indonesia, dengan jangkauan yang jauh-jauh, lalu dokternya tidak ada yang mau tahu di situ, nah ini lebih repot kita. Timbul rasa takut. Diagnostik jadi berlebihan. Periksa. Kenapa? Nanti kalau salah repot nih. Jadi mendingan kita jangan sampai salah. Atau waktu lebih lama jadinya. Jadi lebih panjang. Duit tuh semuanya. Atau dokternya skeptis. Aduh kasusnya beginian lagi. Udahlah lepas tanggung jawab aja. Yang lebih repot. Jika terjadi defensive medicine. Ini repot sekali. Para senior yang saya hormati itu yang bisa saya sampaikan berkali. Dan saya ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh juga Hippocrates. Ars longa vita brevis. Ars itu kedokteran. Vita itu adalah kehidupan yang bisa diartikan umur dan jabatan. Maka barangkali saya ingin mengajak kita semua. Janganlah vita yang singkat itu. Janganlah umur atau jabatan kita merusak seluruh sejarah panjang kedokteran. Mohon maaf bila ada yang tidak pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,